Seandainya dalil, ayat, perintah Allah boleh dikalahkan oleh akal, kira-kira siapa manusia pertama yang menolak dalil? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Mestinya Nabi Ibrahim manusia pertama yang menolak ayat. Kenapa? Karena beliau disuruh oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak masuk akal, nurani, logika. Apa? Disuruh menyembelih anaknya. Perintah apa ini? Istilah kita perintah nggak waras kan? Nggak waras seorang ayah disuruh menyembelih anaknya. Alhamdulillah yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bukan orang Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau Mu'tazilah langsung ditolak. Apa-apaan ini? Nggak masuk akal. Ini membunuh akal. Membunuh nurani. Tapi walillahilham, Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Beliau sami'na wa ata'na. Tanpa berpikir. Tanpa memeras otak. Langsung sami'na wa ata'na. Hanya karena objek perintahnya adalah anaknya, manusia, Ismail, tentu berbicara. Istilah kita bukan musyawarah, gimana baiknya, bukan, tapi menyampaikan. Maka kalimat fandur madza tara yang dimaksud di sini bukan gimana menurut pendapatmu kita laksanakan atau tidak, bukan begitu. Apapun jawaban Ismail, tentu Nabi Ibrahim siap menyembelih Ismail. Karena ini perintah Allah Rabbul Alamin. Padahal perintahnya cuman lewat mimpi, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seorang Nabi Khalilullah, Khalilur Rahman betul-betul yakin, siqah dengan Allah. Dan ini sekaligus menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW, bahwa setiap kali seorang Nabi bermimpi, maka mimpi itu adalah wahyu. Gak mungkin seorang Nabi bermimpi dan ternyata mimpinya omong kosong. Bukan wahyu, gak mungkin. Gak mungkin. Setiap kali seorang Nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu. Dan ini disadari oleh Ismail. Maka setelah mendengar ayahnya Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni adbahuka, aku lihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Aku menyembelih engkau. Lihat, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, antum bisa pelajari ya ayat ini dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Tidak. Nabi Ibrahim cuma mengatakan, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Apa jawab Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Lihat betapa cerdasnya, betapa fahamnya Ismail yang waktu itu masih belia tentunya. Tahu bahwa seorang nabi bermimpi pasti wahyu. Coba kalau Nabi Ismail nggak tahu kalau mimpi itu wahyu, kira-kira jawab Nabi Ismail apa? Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih engkau. Kata Ismail, ya namanya juga mimpi Pak. Nah, mimpi semua orang juga mimpi Pak. Ah itu. Kalau Nabi Ismail nggak tahu kalau mimpi seorang nabi itu wahyu, Nabi Ismail faham betul bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Rabbul Alamin, maka Nabi Ismail siap disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku siap disembelih wahai ayah, insyaallah aku akan sabar. Sabar disembelih maksudnya. Siap mati. Karena ini perintah Allah Rabbul Alamin. Begitu pula ketika ibunya Hajar tahu, siap. Dan tiga-tiganya siap. Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim begitu faham terhadap firman Allah? Karena beliau tidak mendahulukan akal. Karena yang beliau hadapi adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau yang kita hadapi itu ustadz, syekh, ulama,
dosen, bolehlah kita pakai akal kita. Menurut kami nggak begitu, Pak dosen. Menurut kami nggak begitu, Syekh. Boleh. Tapi ini Allah Rabbul Alamin. Mana mungkin kita mengatakan, ya Allah, menurut saya nggak begitu. Siapa kita? Siapa Allah? Allah Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kita kritik dia. Apakah betul seperti itu kebijakanmu ya Allah? Apa nggak salah? Apa nggak perlu ditinjau ulang? Betapa ngelunjaknya kita. Kadang-kadang kita sama dosen aja nggak berani. Sama syekh aja kadang-kadang kita nggak berani. Bagaimana terhadap Allah malah kita berani? Ya, maka tundukkan akal kita, tundukkan logika nurani hati kita kalau bertentangan dengan dalil. Kecuali tidak bertentangan, alhamdulillah. Allah menyuruh kita cari nafkah, Allah menyuruh kita menikah, Allah menyuruh kita birrul walidain, Allah menyuruh kita menghormati tamu, Allah menyuruh kita menyantuni fakir miskin anak yatim. Tentu ini sesuai dengan akal kita, alhamdulillah. Tapi berapa banyak perintah Allah nggak sesuai? Allah menyuruh kita melempar jumroh, Allah menyuruh kita mencium hajar aswad. Sesuai nggak dengan akal? Tentu tidak. Mana akal mana yang bisa mencerna hajar batu kok pakai dicium? Ya kan? Nah, dilempar-lempar jumroh itu, tawaf sa'i. Berapa puluh juta uang yang harus kita keluarkan sampai ke Mekah. Sampai sono cuman muterin Ka'bah, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Kata orang kafir kan, kurang kerjaan itu, ya kan? Orang kafir memang bilang begitu. Tentu kita yakin, seyakin-yakinnya, ini perintah Allah Rabbul Alamin. Walaupun akal kita tidak bisa mencerna, sami'na wa ata'na. Dan itu kita lakukan. Kenapa begitu ada hal-hal tertentu, kita tolak. Padahal sama-sama itu, qala Allah wa qala Rasul. Haji mau, umroh mau, melempar jumroh mau, tawaf mau, sa'i mau. Begitu dapat 50 juta, dia perempuan, abangnya dapat waris 100 juta, dia nggak mau. Aneh. Aneh. Padahal sama-sama ketentuan Allah. Walirrijali hadzul unthayain. Warisan anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Kata siapa? Kata Allah dalam surat An-Nisa. Kenapa yang ini terima, yang ini enggak? Sama-sama enggak masuk akal kan? Sama. Ini juga enggak masuk akal. Melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i enggak masuk akal. Sama dengan ini. Sama-sama anak. Cuman beda jenis kelamin. Keluar dari rahim yang sama, dari air mani yang sama, yaitu ayah. Seayah, seibu. Kenapa abangnya dapat warisan 100 juta, dia adiknya perempuan harus dapat 50 juta, enggak boleh lebih, enggak boleh sama. Dia nggak terima ini, kan aneh. Apa yang bicara? Hawa nafsu, kepentingan. Oke? Maka tundukkan hawa nafsu, tundukkan akal, tundukkan nurani di hadapan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau ingin faham.